Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, saudara-saudaraku yang membuka channel ini di waktu dan di tempat dimanapun saudara berada. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang cara menguji apakah yang Anda lakukan itu kehendak Allah atau bukan. Deskripsi yang akan saya sampaikan ini adalah inspirasi dari sang peneroka linguistik Dr. Sudaryanto, dan juga terinspirasi oleh ide-ide yang brilian dari Ahok. Saudara-saudaraku, di YouTube barangkali saudara berkali-kali melihat bagaimana pernyataan seorang Ahok ketika dia menguji apakah yang dilakukan itu kehendak Allah atau bukan. Orang yang melakukan sesuatu di dalam kehidupannya sehari-hari selalu menghadapi tantangan dan selalu menghadapi permasalahan yang banyak sekali. Ada nafsu ingin berkuasa, ada nafsu ingin membuat sesuatu yang baru, ada keinginan pula untuk membantu orang banyak. Semuanya bisa dilihat dari sudut pandang tertentu. Orang yang ingin berbuat baik pada orang banyak belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Bisa saja itu dianggap pencitraan. Padahal dia membantu dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Kalau sudah sampai di situ, maka yang terjadi adalah pokoknya. Kalau ada pokoknya itu berarti kalau tidak sejalan dengan pikirannya, dianggap yang lain itu salah dan tidak baik. Nah, kemudian ada kontroversi yang di sini di satu sisi memandang baik dan benar, di sisi yang lain menganggap itu buruk dan salah. Nah, biasanya yang baik dan benar itu adalah kehendak Allah, sedangkan yang buruk dan salah itu bukan kehendak Allah. Itulah dalil-dalil yang dikemukakan oleh manusia, bisa membuat peraturannya sendiri. Saudara-saudaraku, saya pernah mengalami problematika yang memang sangat merisaukan diri saya. Ketika suatu saat saya diminta oleh beberapa rekan untuk menjadi orang yang mampu membawa kedamaian dan kenyamanan orang-orang itu agar bisa beribadah secara nyaman.
Kemudian saya mengajak teman-teman sehingga menjadi satu tim. Maka saya sebut kami, bukan saya lagi. Kami mencoba untuk membawa rekan-rekan saya itu menjadi satu visi, satu misi. Yaitu apa? Mengembangkan kerajaan Allah. Maka terjadilah permasalahan yang hebat. Di satu sisi apa yang saya lakukan melanggar peraturan. Di sisi lain kalau dipertahankan rasa nyaman dan kedamaian pada teman-teman kami tidak didapatkan. Kemudian secara pribadi dan kelompok kami mencoba berdoa. Masing-masing berdoa di dalam satu visi dan misi. Mohon petunjuk kepada Tuhan. Yang jelas kami berserah. Apakah yang kami lakukan itu adalah kehendaknya atau ambisi kami pribadi? Maka uji cobanya, apakah itu kehendak Allah atau bukan? Kami selalu berdoa dan minta petunjuk, pencerahan, iluminasi. Saudara-saudaraku, untuk menguji itu yang pertama adalah yang kami lakukan sebenarnya hal yang impossible. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi bila dilakukan oleh manusia. Secara sistematik, secara legal sulit untuk dilaksanakan. Kami akan mendirikan tempat ibadah baru. Saudara-saudara tahu sendiri, dan di dalam pengalaman hidup tidak mudah orang untuk mendirikan tempat ibadah. Tempat ibadah kaum minoritas. Sulit. Aturannya saja sulitnya bukan main. Jadi secara kasat mata, secara legal, secara sistematik sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, kami semua berserah kepada Tuhan. Jika ini adalah kehendak Allah, maka terjadilah. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan di dalam tempo sesingkat-singkatnya atau di dalam tempo selama-lamanya. Banyak orang mencibir. Emangnya gampang mendirikan tempat ibadah? Emangnya lu itu siapa? Mau mendirikan tempat ibadah? Jangan sok kamu. Nah, orang-orang yang demikian biasanya orang-orang yang tidak tahu kehendak Allah. Saudara-saudaraku, yang terjadi adalah hal yang luar biasa. Kalau Tuhan berkehendak, maka jadilah. Dan ternyata apa yang kami alami, kami betul-betul bisa mendirikan tempat ibadah dalam waktu yang singkat dan izin keluar. Sesuatu yang impossible.
Berarti tes pertama itu, sesuatu yang di nalar manusia itu tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau kehendak Allah itu ada, maka jadilah. Yang kedua, saudara-saudaraku, jika itu kehendak Allah, pasti saudara akan dimuliakan. Tetapi kalau itu bukan kehendak Allah, pasti Anda direndahkan. Kadang-kadang orang itu melihat dari kacamata manusia, kacamata duniawi yang kelihatan saja. Coba saja kalau saudara mendirikan. Kalau tidak bisa berhasil, maka saudara akan mendapatkan malu. Anda akan direndahkan serendah-rendahnya. Menjadi seorang pemberontak, pecundang, pengkhianat, dan sebagainya, sebutan-sebutan itu. Sebutan yang memalukan menurut Ahok. Karena itu apa? Diukur dari kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Jadi, kalau dilihat dari kehendak Allah, maka Anda akan dimuliakan. Tetapi kalau dilihat dari kehendak manusia, maka Anda akan dipermalukan. Anda akan direndahkan. Saudara-saudaraku, uji yang ketiga adalah kalau itu kehendak Allah, bersiap-siaplah bahwa saudara akan menempuh bahaya. Bahkan saudara akan rugi. Apa maksudnya? Ketika kami akan mendirikan gereja banyak teror, bahkan ada WA dari saudara-saudara seiman, akan dituntut ke pengadilan. Tapi kami dengan tersenyum menyampaikan kepada yang meneror. Kami tidak kenal, tapi bisa menduga bahwa yang melakukan adalah ini. Maka kami balas lewat WA, karena nerornya lewat WA. Monggo, silahkan, kami akan mengikuti apa yang kalian kehendaki. Bahaya, bahkan mengancam akan dibunuh. Saudara-saudaraku, bahaya yang Anda hadapi. Dan kalau saudara tetap tabah, siap untuk itu, berarti kehendak Allah akan terjadi. Terima kasih.